Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Kembali lagi dengan kami, host Info Petani Lokan Hilir. Kali ini kami menuju perjalanan menuju ke lokasi panen raya tanaman kedelai, yaitu di Desa Pedamaran, Kecamatan Batu Kaitan ya. Di sana merupakan suatu objek tanaman pangan khusus kedelai yang ditangkarkan dan dijadikan benih untuk di kawasan Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau pada khususnya. Jadi kita sangat tertarik sekali dan dalam hal ini memenuhi undangan juga dari Bapak Koordinator kita penyuluh pertanian. Karena di Pedamaran itu mereka menjadikan pertanaman kedelai ini sebagai bukan untuk produksi dikonsumsi langsung, tapi untuk dijadikan benih atau istilahnya penangkaran. Nah, jadi di sini sangat luar biasa sekali karena untuk memenuhi kebutuhan di Provinsi Riau itu kita untuk Kabupaten Rokan Hilir bisa surplus untuk 200 hektar dari kegiatan penangkaran ini. Ini kita merupakan nanti diundang sebagai panen terakhir nih, lot terakhir. Ya mudah-mudahan nanti bisa menjadikan bahan motivasi kita di lapangan, juga petani-petani kita di lapangan supaya mereka tetap antusias untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pertanaman. Nah, maksud kami bukan untuk menyampaikan ini sebenarnya. Kami hanya ada membagikan beberapa tips buat teman-teman kita penyuluh pertanian yang berada di seluruh Indonesia, bahwa ada satu konsep model atau metode penyuluhan yang mungkin sering kita terlupakan untuk melakukan kegiatan kunjungan di lapangan. Nah, konsep ini adalah konsep yang sudah teruji dan terbukti kami laksanakan secara bersama-sama, meningkatkan kualitas dari hal kegiatan penyuluhan. Nah, apa itu? Kita simak nanti dengan narasumber kita, karena hari ini kita langsung ditemani narasumber yang sangat luar biasa dalam kondisi perjalanan itu, yaitu Pak Alkafi Sutikno. Beliau ini adalah Ketua KTNA Kabupaten Rokan Hilir sekaligus penyuluh pertanian senior di Kabupaten Rokan Hilir. Nah, ini sangat luar biasa. Kemudian kita ada juga penyuluh pertanian yang junior, yang baru. Jadi sama-sama kita tim untuk melaksanakan penyuluhan ini. Nah, apa tips yang perlu kita sampaikan, kita share kepada teman-teman? Mari kita dengarkan langsung. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam perjalanan tadi dikatakan menuju ke lokasi panen kedelai di Kecamatan Pekaitan ya Pak ya? Ya, Pekaitan. Nah, ini lokasinya juga nyebrang pulau. Pulau ya? Ya, pulau. Kita nanti akan melewati jembatan Pedamaran 1 dan Pedamaran 2. Dua jembatan. Iya, 2 jembatan. Dan kemudian tengah-tengahnya ada pulau. Nah, jadi seperti yang disampaikan host Info Petani yang luar biasa ini, tip untuk apa tadi? Penyuluhan. Nah, ya, jadi tipnya, kebetulan kami yang telah kami buat di Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, kita di kecamatan itu memiliki 4 orang penyuluh pertanian lapangan. Jadi kami buat cara penyuluhan atau metode penyuluhan itu dengan pakai teamwork, pakai tim. Ya, tim. Sebelumnya tentunya kita merencanakan konsep penyuluhan itu dulu, bisa saja melalui programa yang telah kita buat. Ya. Nah, jadi cara penyuluhan yang kami buat selama ini dalam 1 minggu ada 6 hari kerja. 6 hari kerja itu ada 1 minggu itu 2 hari kerja kami laksanakan pakai tim. Dengan istilah yang kami buat adalah safari penyuluh pertanian. Safari penyuluh pertanian. Jadi sana kita mengunjungi petani atau lokasi-lokasi pertanian itu dengan tim sebanyak 4 orang. 4 orang ini tentunya keahliannya bermacam-macam, berbeda-beda. Nah, dengan adanya 4 orang itu berarti ada 4 keahlian tentunya nanti yang akan diterima oleh petani kita di lapangan. Nah, dengan adanya ini keuntungan pertama, kita bisa berkolaborasi, ilmu pengetahuan yang dimiliki masing-masing atau keterampilan yang dimiliki masing-masing untuk disampaikan kepada petani. Yang kedua,
ini kita menunjukkan bahwasannya PPL itu memang ada di lapangan. Dan yang ketiga itu menyemangatkan para petani pada saat dikunjungi oleh tim tersebut. Nah, di sana juga kita sering melaksanakan materi-materi penyuluhan, antara lain kita mensosialisasikan ada aplikasi untuk petani itu sendiri dalam rangka penyuluhan, antara lain misalnya My Agri. Jadi petani kita itu nanti bisa mencari referensi, menanggulangi hama dan penyakit yang ada di tanaman melalui aplikasi My Agri tersebut. Selain itu juga metode yang lain, kami kadang membuat podcast ya Pak Tommy ya. Podcast melalui YouTube Info Pak Tani Rokan Hilir. Jadi melalui podcast itu kita menyampaikan materi-materi penyuluhan kepada petani kita, sehingga itu jangkauannya tidak terbatas. Petani itu kapan saja mau mendengarkan penyuluhan kita, itu bisa malam hari, bisa kapan saja mereka bisa mendapatkan ilmu pengetahuan tentang penyuluhan pertanian yang dibuat oleh tim penyuluh pertanian Kecamatan Batu Ampar melalui Info Pak Tani Rokan Hilir. Nah, kemudian yang lainnya lagi kita juga, karena sesuai zaman kekinian, tapi jangan lupa ini kita melewati jembatan Pendamaran 1. Ya. Kita shooting ya. dulu, Pak. Ya, ini jembatan Pendamaran 1. Nah, setelah ini nanti ada pulau, ini panjangnya 650 meter. Kemudian melewati pulau sepanjang 4 km dan jumpa lagi jembatan Pendamaran 2 1000 lebih meternya. Nah, kita lanjutkan. Selain itu juga kami juga membuat ini WA group, baik WA group sesama penyuluh ataupun WA group di wilayah kerja penyuluh pertanian itu sendiri atau WKPP masing-masing, WA group kelompok tani dan sebagainya. Informasi-informasi terpenting untuk pertanian dan untuk petani itu bisa juga di-share melalui WA group tadi. Nah, ini kita sudah mulai menuju ke pertanian 4.0 yang berbasis digital, sehingga petani kita tidak ketinggalan dengan petani-petani yang ada di daerah lain. Nah itu. Nah, seperti hari ini kami keluar dari WKPP dan kami akan menuju ke Kecamatan Pekaitan, satu WKBPP dengan BPP Bangko, karena BPP Bangko itu mempunyai 4 wilayah kecamatan: Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Pekaitan, Kecamatan Bangko, dan Kecamatan Sinaboy. Jadi hari ini kami bersama tim 3 orang, karena yang satu sedang pelatihan di provinsi tentang pertanian, maka kami 3 orang untuk mendatangi kecamatan lain dalam rangka memotivasi petani dan mencari referensi, karena perlu diketahui tempat untuk budidaya kedelai itu hanya ada di Pekaitan, di Rokan Hilir ini yang terbaik. Ini di Provinsi Riau, Pak? Terbesar di Provinsi Riau ya. Bukan di Provinsi Riau satu-satunya. Oh, satu-satunya penangkaran kedelai itu ada di kecamatan yang akan kami tuju nanti, yaitu Kecamatan Pekaitan, Kepenguluan Pendamaran. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa ditambahi oleh host Info Pak Tani yang luar biasa ini. Silakan. Oke. Baik pemirsa, jadi yang sangat menarik adalah konsep penerapan penyuluhan pertanian secara goproyokan atau teamwork tadi. Jadi ini mungkin jarang dilakukan oleh teman-teman kita penyuluhan di tingkat BPP untuk melaksanakan penyuluhan bersama-sama di lapangan. Jadi kalau petani itu dikunjungi secara beramai-ramai bersama-sama, itu mereka jauh termotivasi dan juga jauh lebih semangat. Karena kehadiran dari penyuluh-penyuluh yang berada di kecamatan. Jadi mereka merasa semakin bergiat-giat untuk melakukan proses-proses produksi, mulai dari perencanaan sampai ke pemasaran. Jadi sangat luar biasa sekali metode yang satu ini. Jadi kalau bisa, memang kami sarankan kepada teman-teman yang terutama di BPP, ya kan. Jadi hendaknya untuk melaksanakan penyuluhan itu secara teamwork atau kompak bersama-sama di lapangan. Mungkin hari ini di tempat wilayah binaan kita, besok di wilayah binaan teman kita yang satu lagi, dan besok dan seterusnya dilakukan seperti itu. Nah, jadi sangat luar biasa sekali. Oke, salam kompak selalu untuk penyuluh pertanian se-Indonesia.
Mudah-mudahan kita sama-sama mengembankan amanah ini untuk menjadikan negara Indonesia ini sebagai negara tuan rumah yang bersuasembada pangan di tingkat nasional dan di mata internasional. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.